Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Bagaimana kabar kalian cuy? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Mimin akan menceritakan alur cerita anime requestan kalian semua. Tentunya dengan durasi yang mantap punya. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, supernatural ataupun romance? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget ya. Anime yang mau Mimin bahas kali ini berjudul Hitsugi no Chaika, yang menceritakan petualangan Chaika 200 tahun lalu. Telah terjadi pertempuran hebat antara Gas Empire dengan para pejuang. Gas Empire memiliki Emperor Arthur Gas yang tidak bisa mati. Sedangkan para pejuang memiliki 8 petarung yang terkenal dan dikenal dengan sebutan Eight Heroes. Perang berakhir ketika 8 petarung itu bisa mengalahkan Emperor Arthur di Gas. Di masa sekarang, seorang saboteur yang tinggal bersama adiknya bernama Akari sedang mencari pekerjaan. Toru menyesal karena kemampuannya sebagai saboteur tak berguna. Ia tak bisa digunakan untuk mencari uang. Toru yang sedang pergi ke hutan tanpa sengaja bertemu dengan Chaika Traban. By the way, kita gak usah berlama-lama lagi cuy. Langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Toru Achura. Ia adalah seorang saboteur semacam pembunuh bayaran yang berasal dari desa Achura. Semenjak perang berakhir, Toru menjadi pengangguran dan hilang selera hidupnya. Akan tetapi setelah bertemu dengan Chaika, Toru mulai menemukan haluan baru, yaitu memenuhi tujuan dari Chaika. Awalnya Toru mau karena dibayar. Namun makin hari timbullah perasaan yang mengharuskan dia untuk terus melindungi Chaika. Kemudian Toru berkeliling hutan mencari sesuatu untuk dimakan di sekitar sana. Meski udah mengubur ke sana kemari, tetapi Toru belum menemukannya. Mendadak ada sesuatu bergerak di semak-semak, sehingga Toru berpikir ada kelinci di sana. Namun Toru telah salah. Ternyata penyihir wanita berebut perak lagi membawa peti mati. Ia bernama Chaika keluar dari semak-semak. Lantas Toru bertanya untuk apa Chaika berada di hutan. Akan tetapi Chaika tidak menggubris. Dirinya sibuk dengan hal lain. Akhirnya Chaika sadar dengan keberadaan Toru. Sewaktu melihat Toru bersenjata, Chaika sempat mengira kalau Toru adalah penjahat. Segera Toru menjawab kalau dirinya bukan bandit, melainkan seorang pengangguran banyak acara. Setelah mendengar status Toru tanpa rasa bersalah, Chaika melontarkan kata miskin dan pengangguran. Namun sebenarnya Chaika tidak ada niatan menghina. Tetapi memang begitulah, Chaika mereaksi sesuatu apa adanya. Ah, so da yo. Natok. Mushoku no pinbou ni. Atatteru kedo mukatsuku na. Karena Toru belum mengenal sosok Chaika, sontak saja ia menjadi kesal dengan ucapan Seneng. Ketika melihat peti mati di punggung wanita gemoy itu, membuat Toru keheranan. Adapun respon Chaika menyuruh Toru untuk pura-pura tidak melihat peti matinya. Berdasarkan peti mati itu, Toru jadi berpikir kalau Chaika seorang penjahat. Dengan sigap Chaika mempertegas bahwa dirinya bukanlah penjahat, melainkan pelancong lemah. Segera Chaika memberikan info dirinya berniat menuju ke kota Delsoran. Akan tetapi Chaika terdampar di hutan selama 3 hari alias tersesat. Lantas Toru bertanya pasal Chaika punya uang atau tidak. Saat mendengarnya, Chaika auto panik, mengira Toru ingin mencuri uangnya. Padahal Toru mau menawarkan bantuan dengan syarat Chaika mentraktirnya makan. Di tengah-tengah pembicaraan Chaika dengan Toru, tiba-tiba ada tembang aneh terdengar. Segera Toru berpaling ke asal suara. Rupanya lantunan lagu itu adalah nyanyian seekor unicorn.
Karena keberadaan unicorn di sana mengakibatkan Toru membawa kabur Chaika dari sana. Dengan cepat, unicorn mengejar keduanya. Agar lepas dari kejaran unicorn, Toru terpaksa mengajak Chika terjun dan melompat ke sungai. Untuk sementara waktu, mereka bisa selamat dari buruan unicorn. Sementara itu Toru menyesali nasibnya yang menyedihkan. Apalagi akan dimangsa oleh unicorn nantinya. Segera Chaika membuka peti matinya, sehingga Toru tahu kalau Chaika seorang penyihir. Akan tetapi, senjatanya membutuhkan waktu dalam penggunaannya. Maka dari itu, Toru akan menjadi umpan untuk mengulur waktu. Dengan begitu, Chaika bisa langsung menggunakan senjatanya untuk membasmi unicorn. Lantas Toru merapalkan mantra sehingga dia bisa menghadapi unicorn. Benar saja, unicorn sudah tiba di TKP. Tanpa berbasa-basi, keduanya pun saling menyerang. Karena unicorn sangat kuat menyebabkan Toru kewalahan. Namun Toru tetap berusaha melawan. Setelah persiapan Chaika selesai, wanita gemoy itu langsung menembak unicorn hingga skakmat. Akhirnya misi penyelamatan diri dari unicorn berhasil dituntaskan. Karena bantuan dari Toru, Chaika berhasil menggunakan senjata dengan santuy. Apalagi Toru sangat berguna, sehingga Chaika mau pria itu menjadi penunjuk jalan. Sesuai dengan janji, Chaika akan mentraktir Toru makan. Setibanya di warung nasi, keduanya menyantap makanan. Mendadak muncul Akari di sana yang lagi salah paham. Karena Akari mengira kalau kakaknya sedang kencan. Tanpa mendengar penjelasan, Akari terus mengejar Toru. Akibat kejadian itu, bos pemilik warung mengomel pada Toru. Setelahnya Toru menjelaskan apa yang dialami di hutan dan bagaimana bertemu dengan Chaika. Lantas Chaika menawarkan pekerjaan buat kakak beradik itu. Sebelum menerima tawaran, Toru dan Akari berdiskusi terlebih dulu. Akhirnya Toru menerima pekerjaan dari Chaika. Di lain sisi, Alberic dan kawan-kawan mengunjungi kediaman bangsawan Robert untuk meminta artikel. Adapun maksud artikel adalah potongan-potongan tubuh Raja Arthur Gas. Akan tetapi Robert tidak menerima permohonan tersebut. Segera menyuruh Alberic and the gang pergi saja dari sana. Sedangkan Chaika merencanakan penyusupan di kediaman Robert agar ia bisa memperoleh artikel. Pada malam harinya, Chaika dan kawan-kawan berhasil menyelinap masuk ke rumah. Sebelumnya Robert telah mengetahui bahwa akan ada pencuri datang ke rumahnya. Ketika melihat Toru, Robert mengira kalau pria itu bekerja dengan organisasi Clayman. Dengan sigap, Robert menyerang Toru. Lantas Akira datang membantu. Muncullah sosok Chika di sana membuat Robert kaget. Karena seharusnya Chaika sudah tewas. Tetapi malah muncul lagi di hadapannya. Selanjutnya Robert menyerang Chaika dan kawan-kawan. Akan tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di ruang perpustakaan. Sewaktu di perpus, Toru membahas perihal Robert yang dapat menggunakan sihir tanpa merapalkan mantra lebih dulu. Dengan begitu, Chaika berkesimpulan mungkin rumah itu merupakan bagian kekuatan Robert. Sehingga Robert bisa mengendalikan semua yang ada di kediamannya. Apabila Chaika and the gang dapat menghancurkan gendonya Robert, maka pria parubaya itu bisa dikalahkan. Sebab udah mengetahui kekuatan si Robert, mereka memutuskan berpencar. Kalau Toru sebagai pengalihan, sedangkan Chaika dan Akira bertugas menghancurkan gando tersebut. Sementara itu Toru bertemu dengan Robert dan langsung bertarung. Sedangkan Chaika ditemani Akari masih terus mencari gadonya Robert. Akhirnya pencarian tidak sia-sia. Mereka berhasil menemukan letak gado berada.
Akan tetapi gandonya sudah hilang dilindungi sihir mantra, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Dengan menggunakan senjata sihir milik Chaika, penghalangnya bisa dimusnahkan. Ternyata gandonya Robert berasal dari artikel. Sewaktu Akari mau menghancurkan artikel dicegah oleh Chaika. Artikel itulah tujuan Chaika datang ke rumah Robert. Kembali ke pertarungan Toru bersama Robert. Adapun Toru berhasil mengecoh Robert. Akan tetapi saat Toru mau menyerang pria parubaya itu, dirinya malah dihantam oleh kursi. Segera Toru pergi dari sana menuju ruangan lain untuk membuat jebakan. Tibalah Robert di sana dan mengisahkan pasal artikel yang dia peroleh semasa menjadi pahlawan. Dengan artikel itulah Robert mempunyai kekuatan sihir yang tak terbatas. Apalagi sihirnya memenuhi seluruh kediamannya. Lantas benda-benda di sekitar mulai menyerang Toru lagi hingga dirinya terkapar. Akan tetapi Toru bangkit kembali. Sewaktu mau disergap lagi, mendadak benda-benda di rumah terjatuh. Dengan cepat Toru melepaskan jebakan yang dibuat untuk Robert. Alhasil Robert terikat dalam keadaan kepala di bawah. Kemudian Chaika dan Akari muncul di sana serta memberitahu untuk mundur. Sebab misi telah sukses karena Chaika sudah mendapatkan artikel. Lantas Chaika and the gang kabur dari TKP. Setelah berhasil kabur dari kediaman Robert, Toru mulai bertanya macam-macam. Akan tetapi Chaika tidak menjawab, malah langsung memberikan gaji. Mendadak mereka diserang, lalu muncullah Alberic dan kawan-kawan. Segera Alberic mengatakan tujuannya datang ke situ. Alberic menyuruh Toru dan Akari berhenti terlibat dengan Chaika. Kalau hanya seorang saboteur. Bahkan Alberic meminta menyerahkan Chaika beserta artikel yang dibawanya. Jika mau menerima permintaan Alberic, maka Toru maupun Akari akan dibebaskan dari hukuman. Kelak keduanya tidak akan diganggu. Dalam keheningan menunggu jawaban, Akari melemparkan bom asap. Lalu mereka kabur dari sana. Setelah itu, Toru menyuruh Akari membawa Chaika bersama peti matinya. Sedangkan Toru akan membawa artikel. Ia berjanji tidak membiarkan siapa saja mendapatinya. Segera Chaika menyerahkan artikel kepada Toru. Akhirnya Toru dan kawan-kawan berpencar. Alhasil Toru lagi membawa artikel dikejar oleh tanker serta diburu Nikolai. Kemudian pertarungan Toru dan Nikolai tak terelakkan. Keduanya saling menghajar satu sama lain. Lalu Toru berhasil melukai Nikolai hingga pria itu kesakitan. Ketika Toru mengambil artikel yang jatuh, Nikolai memperingati supaya tidak menyentuh artikel berbahaya itu. Namun Toru tak peduli, malah menghantam kepala Nikolai menggunakan wadah artikel, mengakibatkan Nikolai tak sadarkan diri. Belum sempat istirahat dari pertarungan bersama Nikolai, kini Toru dikepung oleh Alberic and the gang. Lantas Alberic mulai menjabarkan siapa sosok Chaika kepada Toru. Karena bukan tanpa alasan Alberic memburu Chaika. Sebab berbagai negara menginginkan Chaika ditangkap. Karena Chaika bisa memicu perang kembali terjadi. Tidak peduli dengan penjelasan Alberic, bagi Toru tidak masalah. Meski harus kembali ke zaman peperangan, apalagi bagi Toru seorang saboteur dunia damai membuatnya kesal. Mendadak muncul Akari menyerang. Begitu juga Chaika menembakkan cahaya terang ke arah musuh hingga Chaika and the gang berhasil kabur. Adapun ketiganya sudah tiba di rumah. Tampak Toru sedang mengasah belatinya, sembari menyuruh Akari untuk berhenti menemaninya bekerja, karena takut adiknya akan dalam bahaya.
Meski demikian, Akari tidak akan pergi meninggalkan kakaknya. Walau dunia hancur sekalipun, Akari akan selalu bersama Toru. Setelah Akari dan Toru selesai berkemas, mereka mengajak Chaika pergi dari rumah. Apalagi kakak beradik sudah dikenali musuh. Berarti Toru serta Akari tak akan bisa tinggal lagi di kota. Karena menyebabkan Toru maupun Akari sudah terlibat masalahnya, Chaika merasa bersalah. Lantas Chaika menyatakan keinginannya sebagai seorang anak. Ia hanya mau memakamkan ayahnya dengan layak. Maka dari itu Chaika harus mengumpulkan semua potongan tubuh ayahnya. Oleh sebab itu Toru dan Akari akan membantu Chaika. Toru merasa bersyukur bisa lepas dari kehidupan membosankannya selama ini. Itu semua karena bertemu Chaika. Jadi ketiganya memutuskan untuk pergi tanpa tahu tujuan mereka kemana. Selanjutnya Chaika dan kawan-kawan pergi naik kereta. Akan tetapi semua penumpang memandang sinis terhadap Chaika and the gang. Chaika dan kawan-kawan membawa peti mati. Ketika melihat situasi tersebut membuat Toru berpikir mereka harus mempunyai kendaraan sendiri. Begitu tiba di kota, Akari pergi berbelanja keperluan untuk perjalanan mereka. Sedangkan Toru dan Chaika menjadi sorotan warga di sana. Karenanya Toru menutupinya dengan kain agar peti mati Chaika tidak mencolok. Adapun Alberic dan anggotanya sedikit sepakat menangkap Chaika. Apalagi mereka sudah mengetahui keberadaan Chaika. Sedangkan Chaika and the gang sedang mengisi perut mereka. Selagi makan, Akari menerangkan kalau salah satu dari 8 pahlawan merupakan penguasa di kota itu. Tidak sengaja, Bu penjaga warung mendengar percakapan Chaika dan kawan-kawan. Segera mengatakan kalau tidak pernah ada seorang pun yang mengetahui rupanya. Cuma mendengar rumor tentangnya bahwa pahlawan seorang wanita menunggangi naga sebagai kendaraannya. Ketika Chaika membayar tagihannya, Bu penjaga warung mengejek Toru lelaki mengenaskan. Karena sudah membiarkan seorang wanita mentraktirnya. しかも、あんなイタイケな女の子に大荷物背負わせて、支払いも任せて。 Setelah itu Chaika dan kawan-kawan mencari penginapan. Akan tetapi mereka tidak diizinkan tinggal di penginapan. Karena peti mati tidak diperbolehkan berada di sana. Adapun Vivi dan Zita sudah berada di kota lagi mencari Chaika and the gang. Sewaktu menyadari kalau mereka diikuti oleh Zita dan kawan-kawan, terpaksa Chaika and the gang bersembunyi. Tiba-tiba Gi nongol di tempat persembunyian Chaika dan kawan-kawan. Segera Toru menyerangnya. Tetapi tidak bisa. Ya. Melihat Gi di sana, Chaika langsung menyapanya. Karena Gi adalah informan yang memberitahu Chaika kalau pahlawan Robert menyimpan artikel. Lantas Toru mempertanyakan identitas Gi. Meski tidak menjawabnya, Gi memberikan info soal lokasi di mana Toru dan kawan-kawan bisa memperoleh kendaraan. Lokasi itu merupakan tempat tinggal penguasa, merupakan seorang pahlawan bernama Dominika Skoda. Dominika juga memiliki potongan tubuh dari kaisar. Setelah menyampaikan informasi, Gi menghilang dalam sekejap. Sontak saja Toru dan Akari kaget melihat cara Gi pergi. Kemudian Akari dan kawan-kawan pergi ke dalam hutan. Setibanya di sana, mereka menemukan kendaraan persis seperti info dari Gi. Segera Chaika memeriksa dan membersihkan kendaraannya. Sedangkan Akari mencari makanan serta Toru memasang jebakan. Pada malam harinya, Chaika dan kawan-kawan makan sembari mengobrol. Dalam kesempatan itu, Toru membahas pasal mengumpulkan artikel harus mendengarkan instruksi dari Toru. Sontak saja Akari kaget kalau kakaknya jadi pemimpin dalam misi. Karena majikan mereka tidak bisa diharapkan, terpaksa Toru mengambil alih. Sebab mereka akan bertemu Dominika dan akan bernegosiasi tentang artikel. Bahkan Dominika memiliki naga. Maka itu akan menjadi masalah besar buat Toru dan kawan-kawan. Seberapa kuat mereka akan tetap terpanggang oleh semburan naga. Apalagi naga lihai dan sangat licik. Kemudian Akari mulai mengisahkan cerita terkait sang naga. Membuat Chaika jadi takut. Kalau menurut rumor beredar mengatakan kalau naga terlelap pada malam hari.
Apabila mau bernegosiasi pada penguasa, berarti harus menemuinya pada saat naga tertidur. Setelah selesai makan, Toru dan kawan-kawan bergegas pergi di kediaman Dominika. Mendadak muncul kawanan Orthros mengejar Chaika and the gang. Segera Toru menyuruh Chaika untuk menambah kecepatan, kalau tidak mereka akan terkena sengatan listrik dari Orthros. その間にできるだけ加速して、それから接続策を外せ。でないとお前が電撃を食らうことになるからな。あかり、チャイカを頼む。 Hampir saja Chaika terkena serangan listrik, tetapi berhasil diselamatkan oleh Toru. Kemudian Toru menyuruh Chaika dan Akari melanjutkan perjalanan. Sedangkan Toru menyerang satu Orthros untuk mengancam kawanan Orthros lainnya. Akan tetapi ada satu Orthros di belakangnya Toru menyetrumnya hingga dirinya sekarat. Mendadak muncul sang naga dalam wujud tuanya di Dominika, membuat kawanan Orthros pergi meninggalkan Toru. Usero, Inudomo! Kemudian Dominika palsu bertanya bagaimana keadaan dan mengapa Toru berada di kawasan berbahaya itu. Toru mengatakan kalau dirinya seorang pengembara dan tersesat di sana. Sehingga Dominika palsu menyuruh Toru dan kawan-kawan beristirahat di rumahnya sejenak. Setibanya di kediaman Dominika palsu, Akari merasa heran. Apalagi sebagai penguasa tidak ada penjagaan. Kalau menurut Toru, bila mempunyai sang naga maka penjaga tidak diperlukan. Ditambah lagi sosok Dominika palsu yang kuat. Karena Dominika palsu sudah melihat wajah Toru dan kawan-kawan, maka serangan langsung tidak akan berhasil. Ketika melihat Dominika palsu berubah penampilan dengan cepat, membuat Toru and the gang kaget. Sebelum membuka pintu, Dominika palsu bertanya hubungan Toru dengan Akari. Ketika Toru ingin menjelaskan langsung, diambil alih oleh Akari. Lantas Akari menginfokan kalau mereka berdua kakak beradik, tetapi terlibat dalam cinta terlarang dan keluarga mereka tidak merestui. Semakin dilarang, semakin membara cinta mereka berdua. Sehingga Akari dan Toru memutuskan kawin lari dan kabur dari rumah. Setelah mendengarkan kisah bohong Akari, Dominika palsu bersedia menampung mereka sementara waktu. Namun Chaika polos menganggap kisah Akari sebuah fakta. Padahal demi bisa tinggal di tempat Dominika palsu, Akari terpaksa mengarang cerita. 反対されればされるほど盛り上がる恋の炎はあ、ますます燃え上がる。禁断の恋か。そのようなものに胸を焦がしてみたいものだ。 Adapun di dalam rumah terdapat banyak foto dan miniatur Dominika palsu di mana-mana. Untuk mengecek situasi di sekitar Toru, bersama Akari akan berkeliling. Karena takut Chaika meminta ikut, lantas ketiganya mulai meninjau rumah Dominika palsu. Setelah meng-cross-check bagian dalam, Toru and the gang memeriksa bagian luar. Mendadak muncul proyektor sihir mewujudkan sosok Dominika. Tanpa Toru dan kawan-kawan sadari, dari kamarnya Dominika palsu melihat mereka. Karena tidak menemukan apapun, Toru and the gang kembali masuk ke kamar. Sewaktu melihat kucing di sana, membuat Chaika senang langsung membelai si kucing. Kemudian Toru mulai berdiskusi masalah Dominika palsu. Toru berencana langsung menanyakan artikel kepada Dominika palsu. Apabila tidak mendapati jawaban, Toru berencana menggabungkan kekerasan. Akan tetapi Chaika memperingati Toru supaya tidak bertarung dengan Dominika palsu. Karena Dominika palsu telah menyelamatkan mereka dari Orthros dan memberikan tempat tinggal. Kalau sampai mengajaknya ribut, sungguh tidak tahu berterima kasih. Namun Toru tidak peduli sebaik apa Dominika palsu. Baginya membuat harapan Chaika menjadi nyata lah yang terpenting. Bagaimana caranya, Toru akan mencari solusinya. Meski demikian, Chaika sebagai majikan harus membuat keputusan. Pagi harinya Dominika palsu makan bersama dengan Toru and the gang. Kemudian Dominika palsu bercerita kalau dirinya hanya berfokus berperang. Makanya dia tidak pilih-pilih makanan. Dalam kesempatan itu, Toru bertanya bahwa menurut rumor Dominika palsu adalah seorang penunggang naga.
Segera Dominika menjawab sang naga sedang tak berada di sana. Tidak lupa pula Toru bertanya, pasal Dominika seorang pahlawan telah menaklukkan kekaisaran gas. Berarti Dominika mempunyai artikel dan Toru memohon diberikan kepadanya. Lantas Dominika palsu menjawab untuk apa Toru menginginkan benda tersebut. Dengan tegas Toru berkata untuk seseorang yang sangat berharga baginya. Tujuan Toru hanyalah memenuhi keinginan Chaika. Setelah mengetahui tujuannya si Toru, Dominika mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke kepala Toru. その人の目的を叶えるのが俺の目的なんです。 Akan tetapi Toru tidak bergeming sama sekali. Kalau Toru mau artikel, maka dirinya harus mengalahkan Dominika palsu terlebih dahulu. Sebelum memulai pertandingan, Toru bersiap terlebih dahulu. Namun dirinya merasa aneh melihat 3 saudarinya yang lagi rebahan di lantai sambil merapalkan kata-kata. Adapun Akari bersikap demikian, sebab mengingat kata-kata Toru saat dirinya di meja makan, sehingga membuat sang adik jadi kepikiran. Apalagi Toru tidak seperti dirinya yang dulu. Karena Toru mengira kalau Akari tahu Chaika marah kepadanya pasal keputusan yang ia buat. Lalu Toru mengatakan alasan bertarung dengan Dominika palsu, sebab Chaika tidak akan mengambil keputusan tersebut. Jika mereka terus membuang waktu di sana, mungkin anak buah Alberic akan menangkap Toru and the Gang. Saat menanggapi perkataan Toru, Akari malah memberi respon lain tidak sesuai dengan tema pembicaraan. Akan tetapi Toru menyadarinya dan mengatakan maksud kalimat seseorang yang berharga, yang hanyalah kiasan. Toru, 愛の告白。兄様は胸が小さく、くびれも何もない寸胴が好きなのか。 何の話だ? Sewaktu bertemu dengan Chaika, hidupnya penuh kebosanan serta tidak berarti. Kini Chaika telah membuat Toru memiliki tujuan hidup. Pada malam harinya, Dominika palsu siap bertarung dengan Toru dan kawan-kawan. Sebelum bertarung, Toru menanyakan di mana Dominika menyimpan artikelnya. Apabila Toru and the Gang berhasil membunuh Dominika palsu, dia tidak repot mencari benda itu. Akan tetapi Dominika palsu tidak yakin kalau Toru bisa menghabisinya. Meski demikian, Dominika palsu memberitahu letak artikel berada dalam proyektor sihir. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Dominika palsu terlihat sangat kuat. Walau sudah terkena senjata, tubuhnya bisa menghilangkan luka tersebut. Dengan santuinya, Dominika palsu memberitahu titik lemahnya berada di keningnya. Jika Toru dan kawan-kawan bisa membidiknya, maka dirinya akan kalah. Meski demikian, kalau hanya senjata biasa tidak akan mampu melukainya. Namun jika bisa ditusuk sampai ke otak, tubuhnya tidak akan bisa menyembuhkannya. Adapun Toru keheranan sebab Dominika palsu sukarela menginfokan kelemahannya kepada musuh. Karena Dominika menganggap walau diberitahu, Toru dan kawan-kawan tak akan bisa melakukannya. Selesai berbincang, ketiganya pun bertanding kembali. Kini Akari dibuat kewalahan dan dirinya membawa Dominika palsu ke dalam rumah agar Dominika palsu masuk ke dalam perangkap sihir Chaika. Adapun Chaika berusaha membidik Dominika palsu, tetapi dia kesulitan. Apalagi Dominika palsu bergerak terus. Sebab dirinya sedang bertarung melawan Akari, Dominika palsu terus-menerus menyerang Akari sampai meninggalkan lokasi di mana Chaika berada. Akhirnya Toru bisa menyusul Akari dan Dominika palsu. Setibanya di sana, Toru langsung menghancurkan miniatur Dominika. Karena Toru tahu kalau miniatur bukanlah pajangan semata. Segera Toru menyuruh Dominika palsu untuk ke wujud aslinya, tidak dalam bentuk manusia, dan terus bertanya di mana bentuk asli Dominika. Akan tetapi Dominika palsu tidak menjawabnya, malah mengajak bertanding lagi. Sewaktu Dominika palsu asik bertarung, Chaika membidiknya.
sehingga Dominika palsu kembali ke wujud naganya. Ketika dalam wujud itu, sang naga langsung menghantam Toru hingga terpental. Toru bangkit kembali dan berusaha melawan. Karena racun yang ditembakkan Chaika membuat tubuh naga tergeletak. Akan tetapi naga bangkit lagi. Dan Chaika kembali melancarkan tembakan dibantu serangan Toru di kepalanya. Alhasil sang naga berhasil dikalahkan serta kembali dalam sosok tuanya Dominika. Setelah itu si Toru langsung bertanya di mana Dominika yang asli berada. Lantas Dominika palsu mengabarkan bahwa sang pahlawan telah meninggoy karena sakit. Karena perang sudah usai, Dominika tidak memiliki tujuan, hingga menyebabkannya melemah lalu skakmat. Karena ditinggal mati oleh tuannya, maka sang naga meletakkan foto dan membuat miniatur sang pahlawan. Alasannya naga tidak ingin melupakan Dominika, satu-satunya orang yang membutuhkannya. Mengingat tuannya sangat ingin bertarung, bahkan saat-saat terakhirnya menyebabkan sang naga mencari seseorang untuk bertarung dengannya. Karena sang naga ingin mewujudkan impiannya. Kemudian Dominika palsu heran mengapa Toru tidak langsung membantainya. Alasannya tujuan Chaika bukanlah membasmi Dominika palsu, melainkan ingin mendapatkan artikel. Setelah Toru mengambil kedua bola mata itu, langsung diberikan kepada Chaika. Mendadak Dominika palsu kembali ke wujud manusianya dahulu, yaitu dalam bentuk gadis remaja bernama Frederica. Karena sang naga alias Frederica memiliki tujuan hidup baru mengincar nyawa Toru, maka dia akan ikut Toru berpetualang. Untuk itulah Frederica akan selalu mengobati apabila Toru terluka, agar bisa bertarung dengan adil suatu saat nanti. Lantas Toru protes mengapa Frederica ikut bersama mereka. Padahal Frederica ingin membunuhnya. Akan tetapi Chaika maupun Akari tidak peduli. Malahan Chaika sibuk mengelus Frederica yang lagi dalam wujud kucing. Selanjutnya Chaika mencari informasi keberadaan pahlawan kepada sekawanan pecundang. Dengan polosnya Chaika ikut pergi bersama mereka. Akan tetapi Toru datang menghantam kawanan pria tidak berguna. Segera Toru memarahi Chaika. Namun satu pria lagi yang belum diajar mengeluarkan pisaunya. Dari atas gedung Frederica melompat, sebab dirinya ingin ikut kegiatan pembantaian. Tanpa basa-basi, Frederica langsung berubah wujud menjadi naga dan mengajak Toru menghabisi lelaki itu. Adapun Chaika kesal kepada Toru telah mengajar grup pria aneh. Sebab Chaika menganggap gerombolan itu sekumpulan orang baik dan ingin memberinya informasi. Akan tetapi Toru menjelaskan status mereka membuat Chaika kaget. Sedangkan Frederica merengek meminta membunuh sisa kawanan bandia. Setibanya di kendaraan, Toru mengingatkan posisi Chaika lagi dalam bahaya, tak boleh sembarangan berkeliaran sendirian. Sepulang dari mencari persediaan makanan dan mencari informasi, Akari langsung mengabarkan keduanya. Kalau tidak ada berita soal pahlawan, tetapi banyak mantan prajuritnya berada di kota Perimera. Jika menggunakan kendaraan butuh waktu sekitar 1 hari untuk sampai. Bukan hanya itu saja, sekarang Toru and the Gang sudah menjadi buronan. Apalagi info tentang mereka sudah disebar ke seluruh penjuru. Maka kali ini perjalanan mereka akan menjadi lebih sulit. Di lain sisi, tampak Vivi terus memperhatikan sang pujaan hati sedang berlatih pedang. Sewaktu sadar, Nikolai memperhatikan tingkahnya membuat Vivi jadi salting. Segera Nikolai menyuruh Vivi mendekati Alberic untuk memberikan handuk dan menyatakan perasaan. Begitu juga Zita dan lainnya yang mendukung Vivi. Emang dasar Mataus bodoh mengambil handuk yang sudah Vivi sediakan untuk tambatan hatinya. Tanpa menyadarinya, Mataus langsung mengelap tubuhnya dengan handuk tersebut. Karena tidak hanya membuat Nikolai dan kawan-kawan kesal, segera Vivi mengeluarkan senjata untuk menyayat Mataus. Oh, 片付けない。滝に打たれたのは久々だったが。刺すよ。待て、落ち着け。どうしたビビ？どうかしたのかい？いや、何も。Adapun Mataus masih belum paham mengapa Vivi marah.
Akhirnya Mataus terselamatkan dari amukan Vivi berkat kedatangan Alberic. Lantas Alberic curcol mengenai Chaika dan Sabuteor, sebab mereka hanya fokus pada tujuannya. Alberic merasa iri dengan mereka, karena Toru atau Chaika tahu harus memilih jalan yang mana. Itu membuat Alberic ragu. Adapun menanggapi ucapan Alberic, Nikolai memberi saran. Apabila Alberic mulai ragu dalam tindakannya, maka berhenti dari kegiatannya sekarang. Dengan berumah tangga, tetapi Alberic tidak terpikirkan menikah. Apalagi dirinya belum punya pendamping. Maksud hati Nikolai menyarankan Vivi namun tak bisa tersampaikan. Karena kedatangan Leonardo membawa kabar Chaika dan kawan-kawan berada di dekat kota Perimeral. Sehingga Alberic and the gang memutuskan segera pergi ke kota Perimeral. Kembali pada Chaika dan kawan-kawan. Di tengah perjalanan, Bodan mencegat kereta mereka. Bodan menyuruh Chaika dan kawan-kawan meninggalkan semua barang-barang dan pergi dari sana. Akan tetapi Toru tak menerima perintah tersebut. Segera Toru menyuruh Bodan menyingkir dari sana. Karena Bodan tidak mengindahkan ucapan Toru, terpaksa dirinya menggunakan cara kasar. Dengan menggunakan pedang ular, Bodan menyerang Toru, namun Toru berhasil menahannya. Akhirnya Toru berhasil memojokkan Bodan hingga hoodinya terbuka. Sewaktu melihat wajah Bodan, rupanya sangat mirip dengan Chaika. Mendadak gedung di sekitar hancur mengenai kendaraan Chaika dan kawan-kawan. Untuk menyelamatkan Chaika, terpaksa Akari menendangnya keluar dari kendaraan. Setelahnya Akari menyusul turun. Tanpa sadar, Chika sudah ditawan. Ketika Akari mau menyelamatkan Chaika, dirinya tidak bisa sebab ada ledakan di dekatnya. Kini giliran Toru menyandera Bodan. Sehingga Toru dengan musuh beradu siapa yang akan melepaskan tawanan lebih dulu. Karena melihat keberadaan Alberic and the gang muncul, mengakibatkan komplotan musuh membawa kabur Chaika dan meninggalkan Bodan. Segera Toru dan kawan-kawan membawa Bodan juga pergi dari sana. Ikzo. それが賢明だ。仕方ないわね。 Setibanya di suatu tempat, Toru dan kawan-kawan mulai menginterogasi Bodan. Akan tetapi Bodan hanya diam. Sedangkan pihak musuh juga melakukan hal yang sama seperti Toru and the gang. Untuk mencari peninggalan Toru dan kawan-kawan, Mamat pergi ke lokasi pertarungan. Di sana dia menemukan sebuah surat untuk menemui komplotan Toru di air terjun. Keesokan harinya, Mamat membawa Chaika pergi ke lokasi perjanjian. Begitu juga dengan Toru dan kawan-kawan membawa Bodan ke sana. Selanjutnya, Toru menawarkan pertukaran sandera. Jika Mamat menggagalkannya, maka nyawa Bodan dalam bahaya. Sebab ada bubuk mesiu di dalam tas Bodan. Apabila kesepakatan tidak terjadi, Toru akan membakar bubuk mesiu di tubuh Bodan. Awalnya Mamat tak percaya, tetapi Toru meyakinkannya. Tanpa Toru dan kawan-kawan sadari, dari kejauhan Meme sudah bersiap menembak kalau diperlukan. Sewaktu pertukaran dilakukan, mendadak muncul kawanan Cockatrice di sana. Kawanan tersebut dikendalikan oleh Mataus. Segera Cockatrice menyerang Chaika dan Bodan. Akan tetapi baik Toru ataupun Mamat berhasil menyelamatkan keduanya. Sedangkan dari kejauhan, Mataus dan Leonardo mengawasi mereka. Adapun Mamat sibuk menyelamatkan Chaika dan Toru yang asik menolong Bodan. Karena Mamat sudah menyadari kalau ada orang lain mengganggu mereka, maka kesepakatannya ditunda dulu. Lantas Mamat membawa kabur Chaika dari sana. Sementara itu Toru melepaskan ikatan Bodan agar bisa membantu menghabisi Cockatrice. Dengan pedang ularnya, Bodan dapat membasmi Cockatrice serta dibantu oleh Toru bersama Akari.
Setelah membasmi kawanan Cockatrice, Toru dan kawan-kawan kembali ke lokasi di mana kendaraan mereka terjebak. Di sana tampak Frederica sedang bersantai. Ketika melihat Bodan, Frederica malah mengira kalau itu adalah Chaika. Karena tidak memiliki waktu untuk menjelaskan, Toru malah menerangkannya. Sebab masalah soal kendaraan belum terselesaikan. Apalagi musuh kelompok Alberic masih mengincar mereka. Maka Toru berniat meninggalkan kendaraannya di sana. Akan tetapi Frederica bersedia mengendarainya dan langsung mengeluarkan kendaraan dari reruntuhan. Di sisi lain, kelompok Alberic mendapatkan perintah baru dari ketua Conrad, sehingga mereka harus berhenti melakukan perburuan Chaika. Awalnya Alberic protes, tetapi dia ditekan oleh Conrad. Karena misi itu perintah dari Dewan 6 Negara, jadi terpaksa Alberic dan kawan-kawan bersedia menjalankan misi baru dan menunda misi lama. Sedangkan Akari sedang berkeliling di pasar. Tidak disangka Akari bertemu dengan Mamat. Keduanya saling mengobrol soal sandera masing-masing. Adapun Toru dan kawan-kawan lagi nyantai. Ketika melihat Toru ngelamun, Frederica langsung menghampirinya. Karena Frederica pernah nguping pembicaraan Toru dengan Bodan, dirinya tahu si MC lagi mikirin penawaran Bodan. Sehingga Frederica mengingatkan ucapan Toru kala itu, yaitu mewujudkan harapan seseorang yang berharga bagi Toru. Maksud Toru berkata demikian sebab Chaika membuatnya menjadi sabuter yang tidak sia-sia. Sedangkan tujuan Toru adalah bertarung. Karena niat Toru begitu, kalau bekerja kepada Bodan tidak masalah. Apalagi Toru bisa melaksanakan tujuannya juga. Belum sempat menjawab, Akari sudah datang. Dengan membawa laporan bahwa tempat pertukaran selanjutnya berada di pusat perbelanjaan Perimeral. Setibanya kedua pihak di sana, Bodan langsung membicarakan penawaran pertukaran majikan. Segera Toru menolak tawaran Bodan. Walau tujuannya sebagai sabutur bisa lebih berfungsi saat bersama Bodan. Apalagi Bodan kuat dari segi fisik maupun mental. Akan tetapi, Toru tak bisa meninggalkannya. Meski Chaika memiliki banyak kekurangan, maka Toru akan bekerja untuk Chaika. Sebab si Neng lebih membutuhkan dirinya. Kemudian pertukaran tawanan dilakukan. Sewaktu Bodan melewati Chaika untuk kembali ke Mamat dan kawan-kawan, dirinya melihat Chaika dengan tatapan sinis. Karena berkat Chaika, Bodan gagal mempekerjakan Toru. Setelah Chaika kembali ke grupnya, mereka asik ngobrol. Frederica menyamar sebagai Akari karena mengetahui Meme siap melancarkan serangan dari jarak jauh. Segera Meme menyadari kalau di bawah bukanlah Akari. Tiba-tiba Meme disergap oleh Akari. Lantas Meme kabur dan dikejar oleh Akari. Namun si Meme berhasil meloloskan diri. Setibanya di titik pertemuan, Toru and the Gang melanjutkan perjalanan. Sewaktu dalam perjalanan, mereka kembali bertemu dengan Bodan dan kawan-kawan. Alasan musuh mencegat untuk mengambil artikel yang sudah dikumpulkan Chaika. Bukan hanya itu, mereka juga mengajak Toru, Akari, dan Frederica untuk bergabung. Sedangkan Chaika tidak diperlukan. Karena bagi Bodan tidak perlu memiliki dua cloning. Kalau begitu Toru tidak bersedia. Lantas Toru menyerang Mamat serta Bodan. Sedangkan Akari bertarung bersama Meme. Kemudian Chaika menembakkan sinar agar Toru memiliki waktu berubah menjadi sabotur. Setelah menjadi sabotur, kekuatan Toru bertambah. Sehingga membuat musuh jadi kewalahan dibuat Toru. Ketika mereka terpojok, Mamat melemparkan bom asap untuk kabur dari sana. Begitu pula dengan Akari juga kehilangan Meme. Karena sekarang musuh Toru dan kawan-kawan sudah bertambah, bukan hanya kelompok Alberic. Sebabnya mereka harus memikirkan langkah selanjutnya. Adapun dari kejauhan, Bodan dan kawan-kawan memperhatikan musuh mereka. Sontak saja keinginan buat Bodan menghabisi nyawa Chaika semakin kuat.
Selanjutnya, apapun ucapan Toru, sang adik tidak mendengarnya terus menyerang. Sewaktu Toru mau menikam Akari, dirinya tidak tega hingga Akari menghempaskan sang kakak. Karena situasi sulit, Toru memutuskan kabur, namun Akari mengejarnya. Sedangkan Chaika dibawa Layla ke ruangannya. Segera Layla meninggalkan Chaika di sana. Adapun Alberic bersama Leonardo pergi untuk bernegosiasi agar penyerangan benteng ditunda. Karena mendengar keributan, Zita dan Vivi keluar untuk melihat. Keduanya keheranan mengetahui Toru dan Akari lagi berkelahi. Ketika Toru terjatuh ke bawah, Zita menggunakan sihir menyelamatkannya. Sontak saja Vivi tidak terima. Lantas Toru, Zita dan kawan-kawan mengobrol. Dalam kesempatan itu, Zita membuat kesepakatan bersama Toru. Karena tugas Zita dan kawan-kawan adalah keluar dari benteng dengan selamat. Terpaksa harus bekerja sama. Sewaktu mendengar ucapan Zita, Toru jadi mengetahui kalau benteng akan dihancurkan. Adapun mengenai kesepakatan, Toru bersedia asal Zita dan kawan-kawan menolongnya. Apalagi Toru terpisah dengan rekan-rekannya. Pada saat semuanya sudah berkumpul, maka geng Toru dan grup Zita bisa kabur dari benteng. Sebab Zita tidak ada pilihan lain, Zita menerimanya. Lantas ketiganya pun mulai mencari anggota Toru. Kemudian persiapan guard telah selesai. Maka dirinya meminta akan pergi ke ibu kota kerajaan Vime Catville. Adapun Toru ditemani Zita dan kawan-kawan heran melihat ada darah di mesin. Ketika memeriksa, mereka terkejut. Terdapat banyak tumpukan mayat wanita di dalamnya. Semua mayat dijadikan bahan bakar sihir oleh guard. Sedangkan Layla memberitahukan kebenaran soal Chaika. Waktu itu Layla diberitahukan bahwa kaisar dari kerajaan suci Arturgas. Putrinya akan menjadi penggantinya yang akan menanggung beban dari takdir. Chaika hanyalah awal dari sebuah takdir melebihi imajinasi manusia biasa. Chaika tidak lebih dari sebuah alat untuk mengatur takdir. Jiwa dan raga seorang Chaika hanyalah agar memenuhi takdir itu. Jadi intinya diciptakannya Chaika hanyalah alat untuk mengumpulkan potongan tubuh Kaisar Gas. Maka dari itu Layla berhenti menjadi Chaika. Frederica sedang asik menguping malah menunjukkan dirinya. Tanpa basa-basi, Frederica langsung meminta Layla memberikan artikel kepada Chaika dan kawan-kawan. Tanpa disadari, muncullah sosok monster membunuh Frederica. Sontak saja Chaika auto panik. Adapun mengenai artikel, Layla tidak akan memberikannya karena berguna untuk membantu Ricardo dan Grant. Sedangkan Akari berhasil menemukan Toru dan kawan-kawan serta menyerang mereka. Segera Vivi menyuruh Toru pergi ke lokasi Chaika di Sandra. Karena Zita bersama Vivi akan melawan Akari. Lantas Toru lagi berusaha menuju tempat Chaika ditawan. Di sisi lain, Alberic mengeluarkan pedangnya serta akan melakukan apa saja untuk menghentikan penyerangan. Sebab masih ada anggotanya di dalam benteng. Selanjutnya Zita berusaha menembakkan sihir untuk menyadarkan Akari yang lagi kerasukan. Sedangkan Toru berhasil menyelinap ke atas. Adapun Alberic menghunuskan pedangnya kepada Cetra. Menanggapi sifat Alberic membuat Cetra marah karena melawan perintah Bernard. Kembali ke Zita dan kawan-kawan berhasil membuat Akari kembali normal. Segera Akari ditemani Vivi dan kawan-kawan pergi mencari anggotanya. Tak sengaja Akari dan kawan-kawan menemukan tubuh bersimbah darah Frederica. Ia merenungkan kematian Frederica, mendadak muncul dirinya dalam bentuk mini. Ternyata Frederica sedang ganti kulit. Karena pengalamannya bertaruh hidup, makanya Frederica membuat tubuhnya jadi struktur ganda. Setelah itu Frederica dalam wujud naga membawa Akari beserta Vivi dan kawan-kawan terbang menuju tempat Chaika ditawan. Di lain sisi, Benteng Bernard kalah serang oleh Benteng Sarwa. Akibatnya Benteng Bernard mengalami kerusakan mesin. Sedangkan Chaika berhasil kabur dari ruangan itu. Lalu Chaika pergi ke ruangan lain.
Sewaktu mendengar suara Layla dan Ricardo di sana, Chaika memutuskan untuk bersembunyi. Adapun pihak Bernard yang sudah kalah memilih tidak menyerah. Segera Bernard menabrakkan bentengnya ke benteng musuh, sehingga terjadilah goncangan yang dahsyat. Akibatnya Chaika terjatuh dan ketahuan oleh Ricardo serta Layla. Ketika melihat sosok Chaika, Ricardo berniat memutilasinya. Kemudian Toru dalam sosok Sabutor tiba di sana dan menyerang Ricardo. Karena terlalu lelah sudah banyak yang bertarung, maka Toru dijatuhkan dengan mudah oleh Ricardo. Sewaktu Ricardo mau menikam, dijegat Toru dengan menusukkan belatinya ke perut musuhnya. Pada saat melihat Ricardo yang terluka, Layla kabur dari sana. Akhirnya Toru bisa bersama dengan Chaika lagi. Lalu Akari menemukan keberadaan Great langsung memukul kepalanya. Sedangkan Toru berhasil mengambil artikel dan memberikannya pada Chaika. Tanpa Chaika dan kawan-kawan sadari, Layla menyerang Toru hingga terjatuh. Karena Layla lagi bengong melihat Gi, Chaika mengambil kesempatan menyerang musuhnya. Setelah melakukan aksinya, Chaika pun terjun ke bawah menyelamatkan Toru. Lagi adegan baper-baperan antara Toru serta Chaika terhenti sebab kedatangan Akari dan kawan-kawan. Lantas mereka segera keluar dari benteng. Sedangkan Layla bersama Ricardo mengobrol. Ketika ada rintihan air, Ricardo menyadari kalau benteng Sarwa sudah tenggelam. Kemudian Ricardo menghembuskan nafas terakhirnya. Mendadak lokasi Layla serta Ricardo dipenuhi air. Adapun Vivi bersama Zita berkumpul kembali dengan temannya. Sewaktu mendapatkan kabar bahwa Alberich telah tiada, membuat Vivi histeris. Tanpa sadar, warna rambut Vivi berubah menjadi perak. Kemudian Chaika menjelaskan kebenaran dirinya kepada Toru dan Akari. Meski udah mengetahui faktanya, Chaika tetap lanjut mengumpulkan artikel. Bagaimanapun keinginan Chaika sebagai bawahan Toru dan Akari akan menemaninya. Begitu pula dengan Frederica. Lalu Frederica menawarkan Toru untuk menjadi pengendali naga. Akan tetapi Toru masih mempertimbangkannya. Segera Akari menyuruh mereka pergi dari sana, agar kelompok Alberich tak bisa melacak grup Chaika. 兄様、出発するなら急いだ方が良いのではないか。ジレット隊が追ってくるかもしれん。ああ、チャイカ、行くぞ。 Lantas Chaika and the gang melanjutkan perjalanan dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian penutupnya biar tambah afdol. Dilihat dari sisi cerita yang diangkat dari serial anime ini terbilang cukup unik dan anti mainstream lah. Karena di saat banyak cerita anime maupun novel yang fantasi menceritakan pahlawan penyelamat dunia, Hitsugi no Chaika ini justru menyajikan perjuangan Toru, Akari, dan Chaika yang justru berpotensi dapat membawa kehancuran dunia. Suasana fantasi ala RPG pun terasa cukup kental, didukung dengan setting dunia yang terlihat seperti abad pertengahan. Tentunya yang dipenuhi oleh ksatria dan sihir. Musik latar yang digunakan dalam serial anime ini juga memiliki irama ala musik-musik game RPG, sehingga unsur fantasinya bisa terasa dengan jelas. By the way, terima kasih buat kalian semua cuy yang telah menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin kegirangan untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan, see you in the next video and bye-bye.